Cijulang di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terkenal dengan wisata baharinya. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah Pantai Batu Karas. Pantai cantik berpasir hitam yang dikenal para peselancar dunia karena ombaknya yang menantang. Ternyata yang namanya surfing itu kebetulan aku baru pertama kali kan nyobain namanya surfing. Tadi sebelum surfing tuh sempat deg-degan juga, kirain bakal susah apa gimana gitu. Untungnya ada ini nih Kang Andri yang bantuin. Aduh, surfing di Pangandaran nih must try banget. Lelah bersengkrama dengan ombak, ada baiknya memanjakan diri dengan hidangan yang menggugah selera. Di Kecamatan Cijulang ini, selain maju di bidang pariwisatanya, ternyata juga memiliki potensi di perikanan darat seperti ikan gurami. Nah, sebentar lagi saya akan ke Desa Kertayasa untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Awalnya gurami menyebar di kawasan Sunda Besar, yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kini gurami dibudidayakan dan digemari sebagai ikan konsumsi. Ya, daging gurami yang padat, lezat, dan gurih membuat ikan ini sangat digemari di berbagai negara di Asia, bahkan Australia. Inilah Desa Kertayasa, sebuah desa yang terletak sekitar 5 km dari Pantai Batu Karas yang terkenal dengan budidaya ikan guraminya. Sebagian besar wilayah Desa Kertayasa ini berupa lahan sawah, ladang, dan perkebunan kelapa. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani atau buruh deras kelapa. Pekerjaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa hidup layak. Sejak adanya usaha pembudidayaan gurami, kesejahteraan warga desa Kertayasa lambat laun meningkat. Dan sosok pemuda yang berhasil membawa perubahan positif itu adalah Holil Rahman, ketua kelompok pembudidaya gurami Kawung Sari. Ini membela ikannya ukuran sekilo 5 sampai 7 ekor. Gitu. Untuk didelin lagi gitu. Kalau permintaan sekilo 7 dilempar ke petani, sekilo 5 sama ke petani pembesar gitu. Kalau untuk rumah makan isi sekilo 2 ekor per kilonya. Kang, ini gimana cara megangnya, Kang? Cara megangnya jangan terlalu keras dan jangan mengena duri yang ini, soalnya kan duri ini nanti bisa kena tangan. Sekilas menangkap gurami sepertinya tampak mudah, tapi setelah dicoba ternyata sulit juga. Jika tidak hati-hati, kita bisa terluka kena siripnya yang cukup tajam. Ada beraneka jenis gurami yang dibudidayakan Holil Rahman. Salah satunya yang menjadi primadona adalah gurami soang. Pertumbuhannya yang cepat membuat gurami soang bisa dipanen di usia 9 bulan. Padahal untuk jenis lain harus menunggu lebih kurang 1 tahun lamanya. Kang Kolil, ini kan kalau dilihat budidaya ikan gurame kayaknya susah gitu ya. Tapi kenapa Kang Kolil justru milihnya budidaya ikan gurame? Di ikan gurame pemeliharaannya nggak terlalu sulit karena ikan gurame tidak memerlukan banyak aliran air. Nah, kemudian harganya lebih mahal daripada ikan-ikan lain. Pendapatan dari budidaya gurami cukup menggiurkan. Setiap panen satu musimnya, yakni per 4 bulan, bisa didapatkan keuntungan 100% lebih dari modal awal. Contohnya dari kolam seluas ini. Dengan modal 2 juta rupiah, bisa menghasilkan rata-rata 5 juta rupiah. Nah, ini Mbak Bella Kang Dadang yang diceritain tadi. Bella. Dadang. Kang Dadang, kenapa sih tertarik bergabung dengan kelompok budidaya ikan gurame? Dulu kan saya pernah kerja di sebuah toko gitu kan. Tapi ditinjau dari waktu kayaknya nggak bebas.
terus dari segi keuangan istilahnya ya minim lah gitu. Akhirnya saya terjun di budidaya ikan gitu. Dadang memutuskan berhenti bekerja sebagai pegawai dan bergabung dengan kelompok Kawung Sari sejak 2007 lalu. Awalnya keputusan Dadang ditentang kedua orang tuanya. Mereka khawatir dengan kondisi Dadang yang baru 3 bulan menikah. Karena aku pikirannya lihat prospek usaha di ikan kayaknya bakalan bagus, akhirnya saya maksain juga gitu, nggak ngelihat orang tua marah apa gimana gitu. Beruntung dengan bergabung di kelompok Kawung Sari pimpinan Holil, Dadang terbantu dalam banyak hal. Segala permasalahan mengenai budidaya gurami bisa terselesaikan dengan baik. Dadang puas bisa membuktikan pada orang tuanya bahwa pilihannya untuk berhenti bekerja tidak salah. Merajut asa lewat budidaya gurami adalah jalan terbaik untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Manfaat yang Akang rasakan setelah bergabung dengan kelompok ini apa? Kendala-kendala yang ada di ikan tuh solusinya tuh cepet gitu didiskusiin gitu. Hidup Dadang kini jauh lebih bahagia. Penghasilannya sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Ia pun bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dan hidup seperti inilah yang ia mau saat memutuskan berhenti menjadi pegawai dan bergabung dengan kelompok pembudidaya gurami Kawung Sari. Usaha lain yang dirintis Holil dan kelompoknya adalah usaha pembenihan dengan memijahkan sendiri. Hasilnya sangat menguntungkan. Kebutuhan pasar yang luas menjadi sebab benih ikan gurami mereka laris dibeli. Ini yang jenis albino ya? Iya. Nah, ini albino, beratnya 5 kilo, umurnya udah 6 tahun, siap pijah. Oh. Kang Kolil, gimana sih cara ngebedain induk yang bagus sama yang enggak? Ciri-cirinya seperti ini, Mbak. Ini dari dahi menonjol, kemudian warna siripnya terang benderang, kemudian ada pigmen warna yang ditimbulkan merah banget, seperti itu. Bisa. Indukan gurami yang baik berusia 3 tahun atau lebih dengan minimal berat per ekornya 3 kg. Induk gurami betina yang baik bisa dipijahkan setiap 40 hari sekali. Sekali bertelur, gurami betina mampu menghasilkan 7 hingga 10.000 butir telur. Ternyata susah nangkep ikan tuh licin. Dulu Holil adalah buruh petik atau deres kelapa seperti mayoritas warga desa Kertayasa lainnya. Hidup di keluarga yang tidak mampu memaksa Holil untuk bekerja dari kecil. Hidup serba kesulitan membuat Holil mencari cara untuk dapat bisa mengubah nasibnya. Lewat hobi memelihara ikan hias sejak kelas 2 SLTP, Holil menemukan jalan untuk menambah penghasilan. Ikan hias peliharaannya ternyata laku dijual dan menguntungkan. Uang hasil buruh petik kelapa dan menjual ikan hias, Holil sisihkan untuk ditabung. Dari tabungannya itu, Holil bisa membiayai sekolahnya sampai perguruan tinggi. Ya, sebagai seorang anak petani miskin, Holil sempat mengubur keinginannya untuk kuliah. Keinginan untuk merubah nasib membuatnya pantang menyerah. Holil tetap menjual ikan hias demi meraih cita-citanya, meski cibiran dan cemoohan dari tetangga kerap dia dapatkan karena bermimpi terlalu tinggi. Kang, gimana Kang perasaannya dulu waktu banyak yang mencemooh usahanya Kang? Memang dari masyarakat sendiri banyak sekali cemoohan. Ya pas waktu itu ngapain kamu di ikan gitu, kumuh gitu, mendingan kerja aja ke kota pas waktu itu gitu. Kini berkat keteguhannya, Holil berhasil menyandang gelar sarjana perikanan. Sejak kelulusannya, Holil terus berupaya mengangkat potensi alam dan masyarakat di desanya melalui pembudidayaan gurami.
Terus apa nih yang selama ini menjadi motivasi Akang menjalani usaha budidaya ikan gurame? Karena saya bisa sekolah, ya bisa hidup sehari-hari dari ikan sini gitu. Makanya saya mau bina masyarakat sampai kemana, saya selagi mampu, insya Allah saya bisa mengusahakan, bisa memfasilitasi mereka seperti itu. Bella, hasil seleksi ikan gurame langsung dimasukin ke kolam pemijahan seperti ini. Kenapa dibuat seperti kotak-kotak seperti ini? Supaya ikan lebih bisa merangsang, pemijahannya lebih efektif dan bisa terkontrol sama kita. Pada saat pemijahan, kolam diisi dengan sepasang gurami jantan dan betina. Proses pemijahan dilakukan secara tradisional dan sederhana, berlangsung selama 3 hingga 7 hari. Nah, kalau ini ini daun apa nih, Kang? Ada 2 daun. Nah, yang ini daun sente, kalau yang ini daun pepaya. Fungsinya buat apa? Daun sente sama daun pepaya buat proses pemijahan. Kalau untuk sente sendiri mah kan punya kandungan getah yang fungsinya untuk memperangsang proses selama pemijahan supaya mempercepat. Kalau buat pepaya sendiri, Nah, kalau untuk pepaya sendiri cuma untuk pakanan selama proses pemijahan, karena pepaya ini mudah didapat di sekitar rumah. Ini Mbak, lokasi penyeleksian telur gitu. Oh gitu, Iya. ini ya? Iya. Iya. Nah ini Mbak Bella, sarang gurame gitunya untuk penetasan. Oke. Nah ini kan lagi disortir ngambil dari kolam, kemudian masukin ke styrofoam. Oh gitu. Prosesnya kayak gitu ya? Kang, ya? Terus kan cara ngebedain telur yang bagus sama yang enggak tuh gimana? Nah seperti ini Mbak, kalau yang bagus warnanya merah jernih. Nah kalau yang kurang bagus, nah seperti ini, gitu putihnya pucat. Oh gitu. Nah seperti itu. Berarti kalau yang warnanya lebih menyala, itu berarti yang bagus? Iya, seperti itu. Nantinya setelah telur menempel, induk jantan akan menyemprotkan sperma pada telur-telur tersebut. Dan dalam seminggu sudah bisa dilihat perkembangannya. Terus ini sarang-sarangnya dari apa aja sih? Maksudnya kalau yang bagus itu gurame gitu. Kalau yang bagus yang seperti ini berasal dari serabut kelapa. Oh, jadi ini serabut kelapa nih ya? Iya. Kang, sebenarnya apa sih tips-tipsnya supaya pemijahan ikan gurame itu bisa berhasil? Pemeliharaan sarang, kemudian pakan alternatif, lebih efektifnya pakan alami gitu, bukan buatan dari toko. Nah dari sini langsung diteteskan di sini sekitar 8 hari, kemudian setelah 8 hari dimasukin ke kolam asuh. Ayo Mbak, kita lihat yang di sana. Asik juga nih nyortir kan? Itu yang lainnya. Iya. Yuk. Setelah telur gurami diseleksi dan menetas, larva gurami ini belum memerlukan makanan. Persediaan makanan yang berupa kuning telur masih cukup memenuhi kebutuhan mereka. Pembudidaya baru menyediakan pakan larva gurami setelah berusia 8 hingga 10 hari. Pakannya bisa berupa cacing sutra, kutu air atau rayap. Ya, tak banyak orang tahu jika rayap ini besar manfaatnya. Rayap yang dijadikan pakan bisa menstabilkan suhu air dan berprotein tinggi.
Pakan alami yang murah dan mudah didapat ini juga berkhasiat meningkatkan daya tahan ikan gurami. Nah, ini Mbak Bella ikan albino sebanyak 2000 ekor, ukuran kecil-kecil, umur 2 bulan, dikasih pakan rayap. Oh gitu. Tapi ini kenapa makanannya harus rayap? Rayap kan banyak mengandung vitamin, kemudian wilayahnya terjangkau, ada di kita, kemudian masalah penyakit alhamdulillah bisa diseterkan dengan rayap, kemudian suhu air sama bisa diseterkan dengan rayap. Harapan ke depannya Kang untuk budidaya ikan gurami apa? Harapan ke depan dari kelompok perikanan Kawung Sari, Dusun Bantar Kawung, berkeinginan ingin menjadi kampung gurame. Walaupun di dusun kami tidak cocok untuk membudidayakan ikan gurame karena lahannya sangat terjal berbatu, tapi kami bisa membuktikannya. Jadi kepada pemerintah kami berharap memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana. Apa yang dirintis Holil sekarang sudah terlihat hasilnya. Sebuah usaha untuk membantu kesejahteraan warga lewat budidaya ikan gurami yang tadinya mustahil untuk dilakukan. Dukunganlah yang sekarang mereka butuhkan, agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat dari mencari rezeki lewat gurami.